Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramdhani dan rekan saya Evi Elvira Maulida. Di sini saya akan menyampaikan presentasi animasi tentang evaluasi sistem informasi manajemen dari kelompok 10. Pengertian: evaluasi sistem informasi manajemen adalah mendefinisikan seberapa baik SIM dapat beroperasi pada organisasi yang menerapkannya untuk memperbaiki prestasi di masa mendatang. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Yang pertama, apakah ada sumber daya baru yang diperlukan? Kedua, apakah ada sumber daya perangkat keras atau lunak baru yang harus diganti? Ketiga, apakah pengaturan kembali akan memperbaiki daya guna? Yang keempat, apakah tambahan sumber daya akan memperbaiki ketepatgunaan sistem? Contoh tindakan hasil evaluasi. Yang pertama, penambahan sumber daya baru. Yang kedua, penggantian saluran data berkecepatan rendah menjadi berkecepatan tinggi. Ketiga, penambahan kapasitas memori utama. Keempat, penandaan suatu saluran data yang tidak terpakai. Kelima, penambahan pada unit memori. Keenam, perubahan dalam organisasi memori. Selanjutnya, metode dan sarana yang dapat digunakan. Yang pertama, monitor perangkat keras. Monitor merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Kedua, monitor perangkat lunak. Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Ketiga, sistem log dan observasi. Sistem log dan observasi adalah suatu sistem yang dapat mengindikasi adanya ketidakefisienan operator atau kegagalan mesin. Keempat, analisis penjadwalan. Analisis penjadwalan adalah proses evaluasi dan perencanaan urutan kegiatan atau tugas dalam suatu proyek atau sistem untuk mencapai efisiensi waktu dan sumber daya. Selanjutnya, evaluasi berapa ukuran. Yang pertama, kelayakan teknis atau technical feasibility. Yang kedua, kelayakan operasional atau operational feasibility. Yang ketiga, kelayakan ekonomis atau economic feasibility. Dan kelayakan hukum atau law feasibility. Kelima, kelayakan jadwal atau schedule feasibility. Selanjutnya ada nilai suatu aplikasi SIM dapat bersifat. Yang pertama yaitu ekonomis. Manfaat ekonomis adalah manfaat yang menyebabkan perbaikan dalam penghasilan atau memperkecil biaya. Contoh, online announcement. Kedua, non-ekonomis. Manfaat non-ekonomis adalah berhubungan dengan mutu hidup manusia. Selanjutnya yaitu dua pendekatan metode yang dapat membantu perhitungan ini, yaitu yang pertama dapat menggunakan metode perkiraan langsung atas nilai aplikasi oleh pihak-pihak yang paham tentang SIM. Dan yang kedua, atau dapat menggunakan metode biaya kurang atau lebih dari angka tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Setelah itu, di sini juga terdapat nilai biaya manfaat dari alternatif desain SIM. A. Terdapat waktu tanggapan, yaitu di mana waktu yang diperlukan bagi able informasi untuk mendakapi kebutuhan informasi bagi para pemakai. B.
terdapat 3 perinci tampilan. Yang pertama, laporan tercetak di kertas atau di layar terminal. Yang kedua, laporan terperinci atau ikhtisar atau ringkasan. Yang ketiga, laporan yang memuat analisis mendalam untuk memperoleh perincian atau laporan teragregasi. Dan terakhir, C, terdapat mutu data, yaitu para pengguna atau pemakai lebih mementingkan mutu data yang disajikan daripada kuantitasnya. Selanjutnya, terdapat contoh soal dan pembahasan. Contoh soal dan pembahasan yang pertama. Bagaimana integrasi antara berbagai modul dalam sistem informasi manajemen dapat meningkatkan efisiensi operasional suatu perusahaan? Jawab. Integrasi antara berbagai modul dalam sistem informasi manajemen memungkinkan aliran data yang lancar dan terkoordinasi di seluruh organisasi. Ini dapat meningkatkan efisiensi operasional suatu perusahaan dengan mengurangi redundansi data, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan visibilitas terhadap seluruh operasi perusahaan. Integrasi memungkinkan departemen berkomunikasi dengan lebih baik, mengoptimalkan alur kerja, dan meningkatkan responsibilitas terhadap perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan. Yang kedua, identifikasi dan jelaskan 2 tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen di perusahaan. Jawab. 2 tantangan utama dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen di perusahaan adalah integrasi yang kompleks dengan sistem yang sudah ada dan resistensi perubahan dari karyawan. Integrasi yang rumit dapat menghambat kelancaran operasional, sementara resistensi dari karyawan memerlukan pendekatan komunikatif dan pelatihan yang efektif untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan materi mengenai evaluasi sistem informasi manajemen di atas, bahwa setiap hal ini memberikan wawasan tentang keberhasilan sistem, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja sistem tersebut. Dengan melakukan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi, perusahaan dapat memastikan bahwa teknologi yang digunakan mendukung tujuan bisnis dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Hal ini juga membantu dalam mengambil keputusan strategis terkait investigasi dan pengembangan teknologi informasi di masa depan. Slide selanjutnya yaitu daftar pustaka. Terima kasih sudah menonton video presentasi animasi tentang evaluasi sistem informasi manajemen